Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Latifah. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Muatan bahasa Indonesia dan IPA. Anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan kita berdoa, selalu diberikan kemudahan serta kepahaman dalam menerima ilmu yang Guru sampaikan. Pertama, yaitu bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar kata baku. Kata baku. Apa yang dimaksud dengan kata baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kita akan belajar tentang ciri-ciri kata baku. Ada 5 ciri-cirinya yang akan Guru sampaikan. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Yang keempat, tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Yang kelima, tidak mengandung arti pleonasme, kata-kata yang berlebihan. Misalnya, agar supaya bagus hasilnya. Selain kata baku, Bu Guru akan menjelaskan kata tidak baku. Apa itu kata tidak baku? Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ada. Kata tidak baku juga memiliki ejakan yang tidak sesuai dengan KBBI. Ciri kata tidak baku. Yang pertama, dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, terkontaminasi atau rancu. Yang keempat, banyak digunakan dalam bahasa gaul atau percakapan sehari-hari. Yang kelima, penggunaan kata tidak baku. Nah, ini contoh kata baku dan kata tidak baku. Kata baku yang pertama, abjad. Coba dilihat tulisannya ya. Kalau kata tidak baku, abjad. Kata baku paling akhir menggunakan D, yang betul itu pakai D. Kemudian kalau yang tidak baku menggunakan huruf T. Muatan yang kedua yaitu IPA. Kita akan belajar tentang sifat pemantulan dan penyerapan bunyi. Adalah gelombang longitudinal yang ditimbulkan oleh getaran dari suatu sumber bunyi dan merambat melalui media dan penghantar lainnya. Sifat pemantulan dan penyerapan bunyi. Di sini Bu Guru akan menjelaskan 3 sifat pemantulan dan penyerapan bunyi. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya. Bunyi pantul yang bersifat memperkuat bunyi aslinya itu terjadi apabila jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul itu sangat dekat. Maka akibatnya bunyi asli dan bunyi pantul akan terdengar hampir dalam waktu yang bersamaan, sehingga saling menguatkan. Sifat yang kedua yaitu gaung atau kerdang. Gaung merupakan bunyi pantul yang sebagian bunyinya terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi yang dihasilkan terdengar tidak jelas. Gaung terjadi jika jarak sumber bunyi dengan dinding pemantul itu cukup jauh. Sifat yang ketiga yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Gema terdengar itu sangat jelas. Gema terjadi
Jika jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantul sangat jauh, seperti di tengah-tengah stadion sepak bola atau di dataran yang sangat luas menghadap tebing pegunungan. Ini seperti contohnya. Ya, ada gambar yang dapat kita lihat. Coba bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya. Contohnya seperti ini. Kemudian sifat yang gaung. Contohnya seperti gedung pertemuan, gedung bioskop. Gema. Sekarang gema. Yuk, seperti ini contohnya, kita berteriak di samping tebing ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke bunyi dapat diserap. Apa saja? Seperti kapas, wol, kain, kertas, gabus, karpet, busa, dan karung goni. Jadi, bahan-bahan yang Bu Guru sebutkan ini bisa digunakan untuk bunyi dapat diserap. Jadi, apabila bahan-bahan ini digunakan, karena bahannya terlalu lunak, maka bisa diserap. Anak-anak, demikian pembelajaran yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.